Pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu topik firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Di dialog ini ada satu pesan yang sangat menarik sekali. Saya akan membacakannya dari ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini kata mengasihi dalam terjemahan bahasa Indonesia kelihatan sama. Padahal di teks aslinya kata mengasihi yang Tuhan Yesus ucapkan itu sangat berbeda artinya dengan kata mengasihi yang Simon Petrus ucapkan. Kata mengasihi itu ada beberapa arti. Yang pertama, eros, kasih yang timbul berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua, phileo, kasih seorang sahabat. Yang ketiga, stroge, kasih keluarga, kasih orang tua dengan anaknya. Dan yang terakhir, yang keempat, kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, kasih Allah. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus, saya ulang dengan menggunakan bahasa aslinya. Kira-kira seperti ini. "Petrus, apakah engkau agape aku melebihi mereka?" Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kedua kalinya Tuhan Yesus juga berkata, "Petrus, apakah engkau agape aku?" Dijawab lagi dengan Petrus, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku cuman phileo engkau." Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketiga kalinya Tuhan Yesus berkata, "Petrus, apakah engkau phileo aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku cuman phileo engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, di sini kita dapat melihat ya, polanya Tuhan Yesus berkata agape, dijawab phileo. Kedua kalinya Tuhan Yesus menjawab lagi, berkata lagi agape, dijawab lagi Petrus dengan phileo. Terakhir Tuhan Yesus turunkan standarnya, phileo dijawab phileo. Kira-kira seperti ini kalau diterjemahkan. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku tanpa pamrih lebih daripada mereka semua ini?" "Ya Tuhan," kata Petrus, "engkau tahu aku cuman mengasihi engkau sebagai seorang sahabat." "Gembalakanlah domba-dombaku," kata Tuhan Yesus. Yang kedua kali Tuhan Yesus menanyakan lagi,
Petrus, apakah engkau mengasihi aku tanpa pamrih? Dijawab lagi oleh Petrus, Tuhan, engkau tahu bahwa aku cuma mengasihi engkau sebagai seorang sahabat. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku seperti seorang sahabat? Baru dijawab, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatunya. Aku cuma bisa mengasihi engkau sebagai seorang sahabat. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Karena jika kita renungkan kembali, inilah perintah Allah yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihi sesama. Jadi seorang gembala seharusnya mengasihi Tuhan lebih dari dia mengasihi domba-dombanya. Logikanya kalau misalnya seorang gembala itu gak bakal bisa gembalain domba-dombanya dengan kekuatannya sendiri. Seorang gembala sidang gak mungkin bisa gembalain jemaatnya yang banyak pemikiran, banyak kemauan, banyak kesulitan. Gak bisa dengan kekuatannya sendiri, gak akan sanggup. Tetapi ketika gembala sidang mengasihi Tuhan lebih daripada dia mengasihi jemaatnya, Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menolong gembala sidang tersebut untuk membereskan setiap permasalahan, setiap persoalan yang dihadapi oleh dia ataupun jemaatnya. Saya ini juga seorang gembala. Saya menggembalakan keluarga saya. Jadi ketika saya lebih mengasihi anak-anak saya lebih mengasihi istri saya, lebih dari kasih saya kepada Tuhan, kacau. Bahaya hidup saya. Karena saya sudah berhalakan keluarga saya. Bukan berarti saya tidak boleh mengasihi keluarga saya. Enggak. Tetapi yang terutama, seorang gembala itu harus lebih mengasihi Tuhannya. Belum lama, bulan lalu, dua anak saya berulang tahun. Sebagai seorang ayah, tentu ingin memberikan sesuatu yang terbaik di hari bahagia, di hari ulang tahun anak-anak saya. Kita semua tahu bahwa sekarang anak-anak sekolah online, jadi membutuhkan handphone. Handphone anak saya ini dua-duanya kurang bagus karena handphone lama. Baterainya suka ngedrop. Puji Tuhan, kita ini lagi ada sedikit berkat. Sebelum hari ulang tahun, saya sudah diskusi dengan istri mau beliin handphone Cina untuk anak-anak. Dan istri saya juga menyetujuinya. Kita doa, kita tanya Tuhan, tolong Tuhan beri petunjukmu, saya boleh beliin apa enggak. Setelah saya doa itu, saya lihat ini anak saya main terus. Sebelumnya emang main game terus. Tapi belakangan ini sifatnya agak berbeda. Kebetulan charger di rumah saya itu ada beberapa yang rusak. Jadi tinggal sisa satu. Tinggal satu charger yang digunakan 4 handphone. Saya, istri saya, dan 2 anak saya. Nah, ketika siang-siang saya pulang ke rumah, itu moodnya lagi jelek banget. Lagi ngambek apa, saya tanya. Baterainya lowbat, ribut dah sama adiknya. Saya bilang, wah ini gak bener. Kalau misalnya saya beliin dia gak bener. Saya langsung telepon ke istri saya. Mi, ini saya rasa saya dapat jawaban dari Tuhan. Ini kalau kita beliin bisa kacau. Bisa lebih terikat lagi dengan game.
Lalu istri saya juga bilang, iya sepertinya sama Pi. Itu istri saya udah mau beli, ternyata pas saya bilang gitu saya telepon, istri saya bilang dia udah mau beli, tapi pas dia mau bayar, dia pencet, itu salah melulu. Setelah pulang kerja kita sepakat, kita doa lagi. Sampai bangun tidur subuh, saya doa. Saya masih penasaran juga, walaupun saya di dalam hati saya, ya ini emang jawaban Tuhan, tapi saya mau lebih pasti lagi deh. Saya tanya dulu, Tuhan, ini beri petunjuk Tuhan, satu kali lagi Tuhan. Saya ambil satu keping uang logam, Tuhan beri petunjukmu Tuhan. Kalau misalnya angka 1000 itu uang logam 1000, angka 1000 yang keluar, ya berarti saya nggak boleh beliin. Kali ini jawaban Tuhan, saya mau turut akan perintah Tuhan, maafin Tuhan. Saya butuh jawaban Tuhan satu kali lagi. Saya lempar angka 1000 yang keluar. Saya putuskan saya nggak akan beli. Walaupun di dalam hati kecil agak sedih dan juga agak khawatir anak-anak di hari ulang tahunnya itu nggak dapat apa-apa, akan sedih. Tapi ketika saya mau turut akan perintah Tuhan, ya segala kekhawatiran itu Tuhan hapus. Anak-anak semua oke-oke aja, happy-happy aja, dan semua berjalan baik-baik saja. Kasih seperti apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apakah eros, phileo, storge, atau agape? Kasih seperti apa yang selama ini sudah kita berikan kepada Tuhan? Kalau Tuhan nuntut storge, Tuhan nuntut agape, kayaknya berat ya, kita nggak akan sanggup. Tapi ada satu jawaban. Ini definisi kasih yang Tuhan Yesus berikan sendiri kepada kita. Di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Definisi kasih yang Tuhan Yesus berikan sendiri kepada kita, itu sebenarnya simpel sekali. Kita turutin perintah Tuhan, kita dengar suara Tuhan, kita lakuin, itu udah kasih agape. Tuhan Yesus memberkati.